before your throne. See your face, I cry out, because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings. Jesus, majesty. I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down, before your throne. See your face, I'll cry out, because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings. Yes, Jesus, majesty. Jesus, King of kings. Have your way, Lord. Jesus, majesty. Standing with those who have heard, well done, proclaiming forever that you're the one who's faithful, faithful, faithful are you, Lord. Oh, what can we give you but endless praise? The heavens roar as we shout, your name is Jesus, 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 you are Lord. Jesus, King of kings and the Lord of lords. There's nobody like you, Jesus. I crave your majesty. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We'll sing once more. Worthy, 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 Lord. Forever, forever. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We'll sing once more. Worthy, 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 Lord. Forever, forever, singing. Worthy, worthy.
You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Sing worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Sing holy, holy is the Lamb. Holy, holy is the Lamb. He's righteous. Righteous is the Lamb. Righteous. Jesus. Jesus. Sing amen. Shalom saudara, bergabung kembali di ibadah online GBI Rayon 13 Cabang Mandiri Curup. Inilah pengumuman Minggu 22 Agustus 2021. All my days held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Mulai minggu ini, ibadah kita dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 8 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ikuti terus fanspage Facebook GBI Curup, Instagram GBI Curup, serta kita dukung YouTube channel GBI Curup dengan cara follow, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita tidak ketinggalan seputar kegiatan gereja kita. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 dengan iman dan percaya kita selalu ada dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Pandemi COVID-19 belum berlalu. Ayo kita terus patuhi protokol kesehatan. Dengan begitu kita membantu program pemerintah
memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. You have led me through the fire and in darkest nights. You are close like no other. See, I've known you as a father. I've known you as a friend. Itulah tadi beberapa pengumuman untuk minggu ini. Kita akan masuk di dalam ibadah. Persiapkan hati saudara, kita datang menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri, ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah.
Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah amanat agung Tuhan Yesus menurut Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bersama-sama di dalam ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia tetap memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk bisa bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dan kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Shkiarabatakaralavaya shandi Jesus. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan, naik ke gunung kudus-Mu Bapa, dengan kekudusan yang daripadamu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Mu yang kudus Tuhan? Hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dapat masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Bawa kami Yesus, bawa kami Roh Kudus, menikmati hadirat-Mu Tuhan.
dengan api-Mu, api doa, pujian, penyembahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus. Biarkan hati kami murni di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu
karalabaya shanda Tuhan. Skiaralabata karalabaya shanda. Yesus, bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, naik ke gunung kudus-Mu. Yesus, skiaralabata karalabaya shanda Tuhan Yesus. Skiaralabata karalabaya shanda Tuhan. Skiaralabata karalabaya shanda Tuhan. Kami butuh Engkau, oh Allah kami yang hidup. Kami butuh perkenanan-Mu, kami butuh belas kasihan-Mu. Yesus, bawa kami Tuhan, berjumpa dengan Engkau Yesus saat ini. Kiara bata karalaba karalaba ya shanda Tuhan. Kiara baba 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 baba. Kiara bata karalaba 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 karalaba. Kiara bata karalaba ya shanda Jesus. Kiara baba 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 baba. Kiara baba ya shanda Tuhan. Kiara bata karalaba ya shanda Tuhan. Kiara baba baba baba. Haleluya Yesus. Skina bakara batakara baya shaka. Ina karala bakaya shakara bakaya shaka Tuhan. Ina rala takara bakara baya shakara baya shaka Tuhan Yesus. Kiara batakana bakara baya shakara baba 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 baba. Ina rala baya shaka Jesus Jesus Jesus. Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa bagi kami Yesus. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kiarata karalama kaya shande, ikaralama kaya shande, inna karalama ralama ralama ya shaka, kuraba karalama ya shaka Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya selamanya Kau besar Tuhan. Yes Tuhan, Tuhanku besar. Kau Allah kami yang besar Yesus. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi katakan, besar Allahku, besar
Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus kita ajaib, amin. Kuasanya besar bagi hidup kita. Haleluya. Yang percaya boleh tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku. Kau berkuasa memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku dan memerintah. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Yesus. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Mari sama-sama lebih lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap lebih lagi memuji Tuhan, amin. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Engkaulah Raja mulia bagi kami Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Shikaralabakaralabaya Shani Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. presence of
kasih ya Tuhan. Aku boleh mengucap syukur bila pada saat pagi menjelang siang ini Tuhan, kami boleh bisa menikmati hadirat-Mu. Kami tahu hanya hadirat-Mu ya Tuhan yang sanggup dan mampu memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Abah, terima kasih ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan, kami tahu Engkau akan berbicara atas kami. Jadikan kami Tuhan seperti Maria di akhir zaman ini Tuhan, mau duduk di kaki-Mu ya Tuhan, mendengar apa yang menjadi setiap perkataan daripada kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk diberkati pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap untuk diberkati Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom, shalom semuanya. Ya, saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya juga saudara pasti didapatkan Tuhan dengan cara yang luar biasa, sebab Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, siang ini saudara, kita akan membaca sebagian daripada kebenaran firman Allah yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 saudara. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, mungkin yang ada di rumah, ada yang di toko, mungkin ada yang di perkebunan, dan mungkin ada yang di jalan-jalan. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, pagi ini kita akan banyak melihat profil kehidupan Daud, saudara. Daud menjadi sesuatu yang sangat viral di dalam sebuah Alkitab, ya, di dalam Perjanjian Lama, di mana di situ kita melihat ya, sosok yang bisa membawa kehidupan ya, di dalam perkenanan Allah. Kita tahu saudara yang kasih Tuhan, Daud ini adalah seorang gembala yang memelihara kambing dan domba milik orang tuanya yang bernama Esai. Nah, di sini juga kita melihat saudara bahwa Daud ini tinggal di Bethlehem, saudara, di Efrata, yang kita tahu kehidupan yang sangat sederhana. Mereka di hadapan Tuhan. Daud merupakan bagian daripada suku Yehuda. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi menjelang siang ini, kita tahu kehidupan Daud itu pertama kali kita melihat itu di dalam kitab 1 Samuel, saudara. Ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, pemberitaan kehidupan Daud, ayat yang ke-11 sampai 13, saudara.
Saya bacakan tetap bagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Esai, inilah anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Esai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Daud yang dijemput. Daud memiliki memiliki kemerah-merahan, matanya indah dan paras eloknya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itulah seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud bisa menjadi raja karena pilihan Tuhan. Kita tahu Daud ini memiliki 8, termasuk di dalamnya memiliki saudara 8. Dia termasuk bagian daripada yang terkecil atau yang disebut dengan yang bungsu, saudara. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa, ketika dia dapat dipilih secara langsung oleh Tuhan melalui seorang nabi bernama Samuel pada waktu itu. Karena yang dilihat dari ke-8 saudaranya, termasuk yang ada di dalamnya, itu adalah Daud. Ya, di situ Tuhan melihat. Di situ Tuhan menyatakan kepada saudara-saudaranya yang lain, 7 saudaranya, bahwa yang berhak untuk diurapi menjadi seorang raja itu adalah Daud. Nah, di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud diurapi menjadi seorang raja, bukan berarti dia tidak memiliki masalah, tekanan, tantangan, persoalan, maupun hal-hal yang lain, saudara. Saya sangat melihat kebenaran firman ini memberkati saya. Dan sesuatu hal yang sangat menarik dalam hidup saya, ketika Daud hidup di dalam perkenanannya, ada selalu tantangan, ada selalu tekanan, ada selalu pencobaan, dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat, di sisi perjalanan kehidupan Daud, dia selalu berhasil, dia selalu beruntung, dia selalu sukses, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Di sini saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita melihat bahwa Daud tetap menjaga integritas dalam hidupnya, yakni hidup di dalam perkenanan dan melakukan kehendak Bapa walaupun banyak tekanan. Kita tahu, saya lupa bawa contoh bola, saudara tahu semua bola. Kalau ditaruh dia nggak mantol, saudara. Tetapi kalau dibanting dia akan mantol ke atas. Kita tahu kehidupan orang Kristen seperti inilah. Kalau nggak ditekan, dia tidak akan melambung naik ke atas. Dia kalau tidak diproses, dia tidak akan melihat banyak pengalaman kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Di sini saudara yang kasih Tuhan, kita hidup bisa berpura-pura baik kepada manusia. Tetapi untuk bisa hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, itu gampang-gampang susah, saudara. Saya mengajak saudara tetap membaca kitab di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-36, saudara.
Demikian firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Ya. Di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36, salah. Maaf saudara. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Ayat yang berdampingan dengan Ibrani 10 ayat 36 di Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, di sini saya melihat saudara, saya melihat ini kunci Daud. Ketika dia diurapi sebagai seorang raja, tetapi persoalan masalah hidupnya tuh semakin menekan. Tetapi di balik ini semua, Daud selalu menang dalam setiap perkara-perkara yang ada. Baik itu perkara kecil maupun dalam perkara-perkara yang besar. Penindasan dalam kehidupan Daud sangat luar biasa sekali. Dia diasingkan oleh keluarga. Ya. Demikian juga dia melakukan sesuatu yang memaksa kehendak untuk melakukan dosa. Akhirnya dia bertobat. Dan dia juga melawani sebuah pertempuran yang tidak masuk akal menurut kacamata manusia. Belum tentu Daud bisa menang terhadap Goliat. Tetapi di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Daud pintar sekali mencuri hatinya Tuhan. Dan dia bisa mencari kunci untuk dapat hidup tetap dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama saudara, kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Ini kunci pertama yang boleh kita pelajari dalam hidup kita bersama-sama. Sesuatu yang menarik dalam hidup kita, untuk bisa kita keluar dari masalah-masalah hidup kita yang hari-hari ini semakin kurang baik dan yang selalu mencekam hidup kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, ini yang dilakukan oleh Daud. Kunci yang pertama, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Nah, di sini saudara yang dikasih Tuhan, Daud memilih hidupnya intim dengan Tuhan. Daud memilih hidupnya untuk bergaul karib dengan Tuhan. Daud mau bersekutu hidupnya dengan Tuhan. Dan Daud mau memilih untuk memprioritaskan Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata kehidupan pribadi orang yang berkenan, ini yang dilakukan. Tidak salah kalau kita hari-hari ini mengikuti cara Daud. Kita memulai di rumah-rumah. Mungkin kita boleh mempersiapkan diri apa yang dilakukan oleh Daud seperti apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal ke-5 ayat 4 ini. Saya nggak sadar setiap pagi saya sering dibangunkan oleh Tuhan. Jam 4, kadang jam 2. Tuhan tuh cuma ngomong sama saya seperti ini. Jan, bangun, ayo muliakan aku. Pertama, masih ada daging. Sambil tidur-tiduran menyembah Tuhan. Ya Tuhan, karena besar kasih setianya, ya okelah, besok ku bangun lagi. Bangun. Dan seterusnya,
sampai saat ini ketika saya bangun, saya duduk, saya memuji, menyembah dan berdoa. Wow, saudara, saya belajar dengan sisi kehidupan Daud seperti ini, saudara. Ternyata ketika kita haus dan lapar akan doa, pujian, penyembahan, kita akan dipuaskan. Ya. Dikatakan dalam kitab Injil Matius bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Engkau, sebab hidupmu akan dipuaskan. Ternyata, saudara, hidup puas itu bukan dari hasil kekayaan. Saya mau katakan kepuasan itu cuma hanya ada di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau terima itu katakan amin. Nah, di sini saudara saya merasakan. Ya, kadang-kadang saya dibangunkan. Dan hari-hari yang saya jalani, saya berpikir saya tidur cuma kadang-kadang 4 jam. Kadang-kadang 3 jam. Tetapi pekerjaan yang saya kerjakan lebih berat. Tetapi ketika saya sore pulang, saya mengingatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Saudara, saya cuma terkagum-kagum sama Tuhan. Wow, Tuhan dahsyat. Tuhan memampukan saya melakukan pekerjaan ini. Wow, Tuhan dahsyat. Saya bisa melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya, saudara. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tahu, saudara. Saya merasakan begini, saudara. Ketika hadirat Tuhan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Wow, ada damai sejahtera, saudara. Ada sukacita. Ada kebahagiaan yang terpancar dalam hidup saudara dan saya. Dan saya mau katakan, saudara, ya, keinginan-keinginan daging ya, untuk memuaskan hawa nafsu, itu begitu luar biasa bisa sirna begitu saja, saudara. Ya. Begitu juga dalam pikiran-pikiran negatif. Ya, terlepaskan begitu saja. Wow, saudara. Luar biasa. Ini kunci yang pertama, saudara. Kita bisa dapat mengatur persembahan ya, yang terbaik bagi Tuhan di waktu saat-saat teduh pagi kita. Itu baik sekali. Karena mengapa? Karena Tuhan izinkan itu terjadi kepada saya dan juga nanti kepada saudara. Karena pada waktu pagilah pikiran kita masih jernih, pikiran kita masih kosong. Tuhan inginkan bagaimana saat-saat ini, hari-hari ini ya, kita banyak harus fokus kepada Tuhan. Lebih banyak fokus kepada Tuhan. Jangan kita kesalahan fokus. Kita lihat keadaan dunia, kita lihat keadaan hari-hari ini sedang terjadi. Kita melihat, saudara, orang-orang yang sekarang banyak mengalami depresi. Ya. Mereka yang banyak mengalami frustasi dan sebagainya. Mengerikan, saudara. Ya, mengerikan sekali. Tetapi kalau kita memandang Tuhan, kita tidak kehilangan fokus. Saya mau katakan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, saudara pasti diberkati. Saudara dapat melalui jalan hidup saudara dengan Tuhan dengan cara yang luar biasa, saudara. Nah, di sini, saudara, saya melihat juga Daud ini orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ya. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah mau bangun pagi. Ya. Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budinya, dia mengasihi Tuhan. Kita tahu, seseorang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengenal Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengenal dia. Nah, pada pagi hari ini, saudara, menjelang siang, ya, saya rindu. Kunci yang pertama ini harus kita lakukan. Yang kedua, saudara, kita baca di dalam kitab 1 Samuel. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, yaitu Goliat. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan akan menyertaimu. Nah, di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat dari kebenaran firman Allah ini, bahwa Daud ya, memiliki untuk ya,
belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Meyakini hidupnya dengan Tuhan. Sebab Daud ketika dia percaya kepada Tuhan, maka di situ dia akan melihat ada tangan Tuhan yang memegang hidupnya. Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan berkuasa atas hidupnya. Wow, saudara. Ada pujian. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Berkuasa. Ibu, Mibi. Ayo kita naikkan sama-sama saudara. Dengan musik. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Umatnya betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjanji selama-lamanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjanji selama-lamanya. Tuhan Allah kita. Saudara, andalkan Tuhan, jangan jangan andalkan manusia. Artinya hari-hari ini andalkan pikiran Tuhan, kekuatan Tuhan, ya, semua yang ada di milik Tuhan. Karena hari-hari ini saudara, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, wow, ada kuasa mujizat, ada kuasa keajaiban yang selalu baru terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kunci yang ketiga saudara, kita buka di dalam kitab Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Di dalam kitab 1 Samuel 24 ayat yang ke-13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalas aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Kebenaran firman ini memberikan sebuah inspirasi bagi saya, bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini Daud ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu saudara, kunci keberhasilan yang dimiliki oleh Daud yang ketiga ini benar-benar saudara membawa sesuatu hal yang sangat baik dalam hidup Daud. Mengapa? Kita tahu saudara, keberhasilan itu Daud dia boleh raih karena kita tahu saudara bahwa Daud memiliki roh takut akan Tuhan. Saudara, roh takut akan Tuhan harus dimiliki dalam hidup saudara dan saya masa-masa yang seperti ini. Kalau kita memaknai dari kata roh takut akan Tuhan saudara, di sini kita akan mengawali sebuah pengetahuan, rasa hormat dan takjub kepada siapa? Kepada Tuhan. Artinya, kunci yang ketiga ini perlu kita miliki. Karena kehidupan orang Kristen hari-hari ini harus tetap menjaga hidupnya takut akan Tuhan. Bisa menghormati Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan di hadapannya. Yang setuju katakan amin. Takut akan Tuhan itu sangat penting. Ya, sangat penting dan harus dimiliki. Walaupun keadaan hari-hari ini mau mengubahkan keadaan kita. Ya. Kita tahu ya, kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, saya mau katakan pada siang ini saudara, ya, bahwa diri saudara akan banyak melihat
melihat kuasa dan kasih Tuhan begitu terencana dalam kehidupan saudara. Saudara cuma bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa? Orang yang takut akan Tuhan, itu ada penyertaan, ada malaikat Tuhan. Ya, gak main-main. Tuhan tuh mau memberikan para malaikatnya untuk membentengi kita, menjaga kita. Ya. Baik di rumah, baik itu dalam perjalanan, baik itu kita di kantor, di perkebunan, dan dimanapun. Ya. Harus ada roh takut akan Tuhan. Ya. Daud, ya. Orang yang takut akan Tuhan. Maka kita melihat kehidupan Daud sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Katakan takut akan Tuhan. Kunci yang keempat saudara ada di dalam kitab Mazmur. Pasal yang ke-51 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepada setelah ia menghampiri Betseba. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat yang terakhir, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan akan melakukan yang kuanggap jahat supaya ternyata engkau yang adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kebenaran firman ini mengingatkan kepada saya kembali bahwa Daud mudah sekali untuk bertobat. Memang di zamannya sekarang orang sulit untuk bertobat karena krisis pertobatan. Siang ini saya mengajak saudara yang ada di rumah-rumah, saudara yang ada di jalan-jalan, saudara yang ada di perkebunan, dimanapun saudara berada, saya mengajak saudara bertobat. Amin saudara. Pertobatan itu sangat penting. Mengembalikan kehidupan kita dari yang jahat menjadi yang benar. Berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Artinya, siang ini saya mau katakan saudara, kalau saudara dan saya tidak bertobat, jangan pernah mau melihat ada perkenanan Allah dalam hidup kita. Sebab hanya di dalam perkenanan Allah saja ada kunci kita akan melihat hidup kita semakin baik di mata Tuhan. Siang ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, sadarlah apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Ingatlah bahwa kehidupan kita harus tetap terjaga, eksis di dalam kekudusan, kesucian, dan perkenanan Allah. Kita tidak akan pernah bisa mampu menghadapi godaan-godaan yang di mana hari-hari ini kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat, sangat-sangat dekat. Saudara, artinya hari-hari ini saudara pun bisa menyaksikan di sekitar kehidupan saudara, mungkin di rumah-rumah saudara, tetangga kiri kanan, yang namanya angka kematian itu cepat sekali datangnya. Setiap hari kita mendengar mobil ambulan lalu lalang di depan rumah kita.
tetangga kita ada aja yang meninggal dunia dan sebagainya. Artinya hari-hari ini saudara, apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang timbul dalam hati kita, belajarlah untuk bisa menintrospeksi diri kita. Untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Dengan cara bertobat secara total. Saudara, kalau kita mau belajar itu baik. Selagi kita ada kesempatan dan waktu. Ya. Kita tahu saudara, saudara bisa membeli jam merek apapun. Merek apapun saudara bisa beli. Tetapi saya mau katakan, apakah saudara bisa membeli waktu? Tidak. Hari ini saudara, saya mau katakan kepada kita semua. Apapun keadaanmu saudara, yang saudara rasakan hari-hari ini, saya mau katakan, jangan pernah engkau menyerah. Dan saya mau katakan juga, apapun rintanganmu saudara, tetap bertahan. Sebab kita tahu, badai pasti akan berlalu. Mentari pun akan bersinar kembali. Sebab Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ada 4 hal yang menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam hidup saudara hari-hari ini. Yang menentukan ya, kehidupan saudara mau kemana. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan kita akan memulai saudara? Mari. Daud di zamannya bisa mengalami sesuatu kebaikan Tuhan. Dan saya juga percaya saat ini saudara yang hidup pada zaman ini juga akan melihat kebaikan yang sama seperti apa yang dialami oleh Daud dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Persiapkan diri saudara. Dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Apabila ketika kita sudah memiliki dan mau melakukan apa yang telah dilakukan oleh Daud pada masanya. Dan itu kita mau lakukan di masa kita sekarang ini. Saya percaya kehidupan saudara dan saya akan berbeda dengan kehidupan saudara yang kemarin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Kita naikkan satu pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Aku mau mengangkat tangan. Aku melepaskan berkat. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan pengharapan yang lebih dalam lagi bagi setiap umat-Mu. Iman yang kuat, kasih yang melimpah. Dan aku rindu Tuhan, biarlah mata-Mu selalu tertuju kepada umat-Mu, jemaat-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Kau tarik kehidupan mereka kembali Tuhan.
Kau tarik kehidupan mereka kembali ya Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Oh Rabasyana, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku percaya ya Tuhan. Semuanya dalam tangan Tuhan, dalam tangan Tuhan. Oh Rabasyana, aku persembahkan sepenuhnya Tuhan. Seluruh umatmu, jemaatmu, dan para pengerjamu hari-hari ini Tuhan. Mereka akan selalu kuat dan dimampukan untuk menjalani sisa-sisa kehidupan yang hari-hari ini sedang berjalan ya Tuhan. Kami mempersembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku sangat percaya Tuhan, bahwa siang ini Tuhan, Engkau sedang membuka tingkap-tingkap langit bagi kami. Dan Engkau sedang mencurahkan kuasa-Mu, kasih-Mu yang melimpah-limpah, limpah-limpah terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru, lawatan yang baru. Engkau terima siang ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan biarlah yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau pulihkan. Dan aku sangat percaya semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah hari-hari ini Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, dan para pengerja-Mu, oh banyak melihat ada kuasa mujizat-Mu yang baru. Ada kuasa mujizat-Mu di dalam keajaiban-Mu yang baru. Terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang siap untuk melihat keajaiban yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Boleh sama-sama katakan amin. Boleh sama-sama katakan amin. Katakan aku diberkati pada saat ini. Aku diberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Wow. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sebelum memberi kita satukan hati kita di dalam doa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan Bapa, agar apa yang kami beri hari ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sertai sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Sebagai gembala yang akan memimpin gereja-Mu di kota ini Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu senantiasa Tuhan. Dan pengurapan yang selalu baru setiap hari. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya. Berkati istri dan anak-anaknya. Orang tuanya, Engkau juga memberkatinya Bapa. Bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan. Untuk gembala pembina kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, juga untuk keempat wakilnya Tuhan Pak Paul, Pak Dani, Pak Johan, Pak Cokro, semua hamba-hamba-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau terus memberikan kesehatan, Engkau terus memberikan umur yang panjang atas hamba-hamba-Mu, supaya hamba-hamba-Mu terus boleh memimpin gereja-Mu yang ada di Gatsu ini Tuhan. Terima kasih kesehatan, kekuatannya daripada-Mu. Berkati istri, anak-anaknya, Tuhan, cucunya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk Gembala Rayon 13 kami, Bapak Irfan Jonathan. Dalam masa-masa pemulihan juga Tuhan. Terus pulihkan kesehatannya. Berkati istri, anak-anaknya, cucunya, menantunya, semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati Gembala kami tempat ini Bapak Hengki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu Bapak. Terima kasih, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Di ulang tahun yang sekarang Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati bangsa ini di usia yang ke-76 tahun ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan keamanan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Sehingga terjadi keamanan atas bangsa kami. Tidak terjadi huru-hara. Tidak terjadi penjarahan Tuhan. Ekonomi bangsa kami akan terus bangkit. Berkati presiden kami Tuhan. Roh hikmat yang dari sorga. Yang akan terus menyertai kehidupan presiden kami, wakil presiden, para menteri semuanya Bapa. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga hamba-hamba-Mu yang telah melayani, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik itu worship leader, pemain musik, singer, pemandu proyektor Tuhan, soundman, semuanya Tuhan yang memberkati semuanya. Biarkan kuasa-Mu, urapan-Mu, berkat-Mu yang melimpah atas semuanya Bapa. Terima kasih juga umat-umat-Mu yang senantiasa memberikan persembahan. Engkau juga bukakan tingkap-tingkap sorga. Berkati mereka. Kalau hari ini mereka dalam kekurangan Tuhan, kiranya tangan-Mu yang dari sorga mencukupkan semuanya. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan penghiburan. Tuhan angkat setiap beban dan masalahnya Tuhan. Sehingga mereka akan keluar sebagai seorang pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Dan kalau sebentar lagi kami akan pulang. Kami akan berpisah lewat ibadah ini Tuhan. Sebelum berpisah kami akan terima berkat lewat hamba-Mu. Mari saudara tetap membuka hati, fokus kepada Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada pemerintahan Tuhan yang akan terjaga dalam hidupmu. Otoritas, kuasa dan kasih-Mu. Lewat persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan turun melimpah-limpah dalam hidupmu. Dalam segala kekayaan, hikmat, akal budi dan marifat serta poin daripada Tuhan dicurahkan kepada setiap umat-Mu, jemaat-Mu, para pengerja-Mu hari-hari ini Tuhan. Sampai Engkau yang datang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai. Menjemput kami di awan-awan yang permai. Maranatha, Maranatha. Saudara yang sudah diberkati, boleh sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.